Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarrom Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah, SHMM, dan keluarga yang berbahagia. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG, CHCHT. Yang saya hormati penemu metode Hanifida, Dr. Hanifuddin Mahadun MAG, dan Dr. Khairatul Irawati Mahmud MPD. Dan yang saya hormati segenap Ustadz-Ustadzah, dosen, beserta seluruh civitas akademika di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan terutama dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran, yakni Ustadz Robi Firmandil Diharjo, MPD. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan video yang kedua, yakni yang pertama yang kemarin adalah konsep mengenai pendidikan dan psikologi dan pendidikan. Sedangkan sekarang ini di video yang kedua saya akan menjelaskan mengenai bab 2 dalam buku Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran, yakni bertemakan proses pertumbuhan dan perkembangan, di mana dalam hal ini kita akan belajar 5 hal dari bab ini. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan itu merupakan sebuah proses bertumbuhnya atau bertambahnya sel-sel dalam tubuh manusia, yang biasanya itu berkaitan dengan ukuran, berat, dan lain sebagainya, yang intinya adalah fisik manusia. Sedangkan yang kedua yakni pengertian perkembangan, di mana kalau perkembangan ini lebih kepada proses bertambahnya atau proses perkembangan kemampuan atau skill manusia tersebut. Jadi pengertiannya lebih luas daripada pertumbuhan. Yang ketiga yakni perbedaan keduanya. Maksud keduanya di sini adalah pertumbuhan dan perkembangan, di mana perbedaannya itu terletak pada hal yang dibahas. Contohnya pertumbuhan itu lebih kepada fisik, sedangkan kalau perkembangan itu lebih ke pola pikir, kemampuan, dan skill. Itu perbedaannya. Baiklah, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip perkembangan. Di sini itu menurut Harlow tahun 1980, di mana ada 9 hal. Yang pertama, sikap kritis. Yang kedua, kematangan dan belajar. Yang ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diamalkan. Yang keempat, individu yang berbeda-beda. Selanjutnya ada setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. 6. Setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Yang ketujuh, perkembangan dibantu rangsangan. Yang kedelapan, perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Ya, benar. Yang 9, harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Yang selanjutnya adalah teori-teori perkembangan menurut Krain pada tahun 2007. Ya, ini ada teori-teorinya itu ada environmentalisme, naturalisme, etologis, dan komparatif. Ada juga organismik, perkembangan kognitif, perkembangan moral, perkembangan perorganisasian, pengondisian klasik, pengondisian operan, pemodelan, sosial historis, psikoanalitik, psikososial, perkembangan bahasa, dan humanistik. Selanjutnya ada tahapan-tahapan perkembangan menurut Harlow tahun 1980. Di mana di sini ada 10. Yang pertama, periode pranatal, di mana periode pranatal ini dari proses pembuahan hingga lahir, hingga menjadi bayi dan lahir. Itu namanya periode pranatal. Sedangkan yang kedua yakni masa bayi baru lahir, yakni hari pertama lahir sampai 2 minggu setelahnya. Yang ketiga, masa bayi ini 2 minggu sampai 2 tahun. Selanjutnya masa anak-anak awal dari 2 tahun hingga 6 tahun. Yang selanjutnya masa anak-anak akhir dari 6 tahun sampai
13 tahun. Selanjutnya ada masa puber, yakni masa puber ini dari 14 tahun sampai 15 tahun. Sedangkan dari masa remaja itu 15 tahun hingga 18 tahun. Yang selanjutnya itu masa dewasa dini dari umur 18 tahun sampai 40 tahun. Lalu masa dewasa madya 40 tahun sampai 60 tahun. Dan yang terakhir masa usia lanjut dari umur 60 tahun sampai wafat atau meninggal dunia. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 1977. Dan ini ada terbagi dua. Yang pertama yakni faktor dasar atau bawaan yang disebut dengan internal, jadi dari dalam manusia itu sendiri. Yang kedua yakni faktor ajar atau lingkungan, jadi dari luar manusia itu sendiri, atau biasa disebut dengan faktor eksternal. Yang internal ini bisa jadi mungkin ya seperti gen atau makanan, seperti itu mungkin. Yang eksternal itu ya dari lingkungan, otomatis kan kita dapat belajar dari lingkungan dan itu akan mempengaruhi kita. Jadi perkembangan itu ada banyak hal, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu baik dari internal maupun eksternal. Mungkin sekian dari saya, penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah, bahkan ada yang mau menambahkan, silakan kritik dan sarannya. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.